Ini bukan sekedar bencana alam. Ini adalah hari di mana laut membunuh lebih dari 200.000 orang dalam beberapa jam saja. Malam itu terasa damai, tanggal 26 Desember 2004. Banyak orang sedang menikmati liburan Natal, tanpa tahu ini akan menjadi hari terakhir yang normal bagi mereka. Di sebuah balkon menghadap laut, suara tawa dan nyanyian terdengar. Lagu Natal dinyanyikan, penuh kehangatan. Tidak ada yang menyadari bahwa dalam hitungan jam, semuanya akan berubah menjadi mimpi buruk. Pagi itu terlihat seperti hari biasa. Langit cerah, laut tenang. Di Thailand, wisatawan bersiap untuk snorkeling. Di Aceh, keluarga berkumpul untuk acara pernikahan. Di tempat lain, seseorang hanya ingin menikmati ombak. Namun, jauh di dasar Samudra Hindia, sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Sebuah gempa raksasa mulai melepaskan energi yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Dasar laut terangkat, air terdorong ke atas, dan dalam sekejap terbentuk gelombang raksasa. Ini bukan ombak biasa. Ini adalah dinding air yang bergerak seperti mesin penghancur. Dan yang paling mengerikan, tidak ada sistem peringatan. Beberapa orang merasakan getaran. Bangunan mulai runtuh. Orang-orang keluar rumah, bingung tapi belum panik. Di Aceh, seorang pria tetap merekam dengan kameranya. Ia tidak tahu rekaman itu akan menjadi saksi salah satu bencana terbesar dalam sejarah. Di sisi lain, seorang anak baru saja menerima kamera sebagai hadiah ulang tahunnya. Ia merekam keluarganya tanpa tahu itu bisa jadi kenangan terakhir. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Air laut tiba-tiba surut jauh. Pantai menjadi sangat luas. Orang-orang mendekat, penasaran. Tidak ada yang sadar itu adalah tanda bahaya. Beberapa detik kemudian, mereka mendengar suara. Seperti ledakan, seperti gemuruh yang tidak wajar. Dan saat mereka melihat ke laut, sudah terlambat. Gelombang itu datang, sangat cepat. Tidak ada waktu untuk berpikir, hanya ada satu pilihan, lari. Air menghantam daratan, menghancurkan segalanya. Rumah, kendaraan, manusia. Seorang ibu berteriak, takut akan mati. Seorang anak mencoba tetap tenang, bahkan menganggap semuanya itu seperti berenang. Di tengah kekacauan, ada yang memilih menyelamatkan orang lain meski nyawa sendiri terancam. Ada yang harus memilih, menyelamatkan banyak orang atau kembali mencari keluarganya sendiri. Seorang anak kehilangan adiknya di tengah arus, terlepas tanpa bisa digenggam lagi. Seorang pria menemukan ibunya di detik terakhir, momen paling membahagiakan di tengah kehancuran. Ada yang hanya melihat orang lain meminta tolong, tanpa mampu berbuat apa-apa. Dan ada yang merekam semuanya, karena ia merasa jika ia tidak selamat, setidaknya dunia harus tahu apa yang terjadi. Ketika air akhirnya surut, yang tersisa hanyalah kehancuran. Kota berubah menjadi puing, keluarga hilang dalam hitungan detik. Banyak yang tidak pernah ditemukan. Banyak yang harus menerima kenyataan tanpa berpisah. Seorang pria kehilangan puluhan anggota keluarganya. Yang lain kehilangan orang tua dan harus hidup dengan luka itu seumur hidup. Namun, di tengah tragedi ada secercah harapan. Orang-orang saling membantu. Orang asing menjadi penyelamat. Ada yang menjadi pahlawan,
meski hanya untuk 1 hari. Dua saudara yang sempat terpisah akhirnya bertemu kembali. Dan di dunia yang hancur, itu sudah cukup untuk memberi alasan untuk tetap hidup. Tsunami Samudra Hindia tahun 2004 bukan hanya bencana alam. Ini adalah pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan alam dan betapa berharganya setiap detik yang kita miliki. Karena terkadang hidup bisa berubah dalam satu gelombang. Ada yang berharap ini hanya mimpi yang akan berakhir saat mereka bangun. Tapi ini nyata, dan dunia tidak akan pernah sama lagi.